Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi farrada alaina siyam wa ja'alahu min arkanil islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum syahra falyasum wa man kana maridon aw ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhra yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Al-Baqarah 183. Amma ba'du. Sadaqallahul azim wa balagha rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Kaum muslimin wal muslimat di mana saja yang berada, yang saya hormati, saya muliakan, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa sampai hari ini kita telah diberikan kekuatan, kenikmatan, sehingga kita dapat melaksanakan kewajiban kita utamanya, yaitu ibadah puasa pada bulan ini. Dengan kita harapan dan berdoa mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah, dan mudah-mudahan kita semua senantiasa berikan kesabaran dan ketabahan. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan dilimpahkan kepada junjungan kita baginda yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seluruh keluarganya, sahabatnya dan para pengikutnya. Kaum muslimin rahimakumullah, dengan kedatangan bulan Ramadan kita bergembira. Barang siapa yang senang bergembira dengan kedatangan bulan Ramadan, maka Allah mengharamkan jasadnya masuk ke dalam api neraka. Karena di dalam bulan Ramadan, apabila kita beramal, akan dilipat gandakan pahalanya. Apabila kita berdoa, akan diijabah doanya. Apabila kita bertaubat, akan diampuni dosa-dosa kita. Itu adalah berkat bulan agung, bulan suci, bulan Ramadan, bulan yang penuh keberkahan. Patutlah kita menyambut gembira dengan kedatangan bulan Ramadan. Dan kaum muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah 18283, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum syahra falyasum wa man kana maridon aw ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhra yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Ayat ini menerangkan dari ayat sebelumnya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Diwajibkan berpuasa kepada umat Islam. Dalam ayat tersebut, kapan difardukannya, pelaksanaannya? Maka jawabannya syahrul Ramadan, yaitu pada bulan Ramadan. Alladzi unzila fihil Qur'an, di dalam bulan Ramadan itu yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Hudal linas, fungsi Al-Quran pertama hudal linas, petunjuk bagi seluruh manusia. Wa bayyinatin minal huda, dan penjelasan dari petunjuk-petunjuk
wal furqan, dan ayat Al-Quran itu pemisah. Fungsi yang ketiga adalah pemisah antara hak dan batil, antara kebaikan dan kejahatan, antara baik dan buruk, dan seterusnya. Faman syahida minkum syahra, barang siapa yang menyaksikan hidup orang tersebut pada bulan Ramadan, asyahra, pada bulan itu, fal yasum, amar, diperintah kita puasalah di dalam bulan Ramadan tersebut. Wa man kana minkum maridon, barang siapa yang ada di antara kamu sakit, au ala safarin, atau ada dalam perjalanan yang tidak mampu untuk melaksanakan puasa, wa iddatu min ayamin ukhar, maka hitung saja pada hari-hari yang lain, artinya wajib diqada. Yuridullahu bikumul yusra, Allah menghendaki kepada kamu sekalian untuk kemudahan-kemudahan. Wala yuridu bikum wala yuridu, dan Allah tidak menghendaki kepada kamu sekalian kepada kesusahan-kesusahan. Wala yuridu bikum yusra walitukmilul iddata, sempurnakanlah hitungan puasa bulan Ramadan 1 bulan. Ada kalanya 30 hari, ada kalanya 29 hari. Walitukabbirullaha ala ma hadakum, dan hendaknya kamu semua bertakbir kepada Allah atas apa yang telah ditunjukkan hidayah oleh Allah kepada kamu, yakni takbir pada hari raya Idul Fitri. Walitukmilul iddata, hari raya Idul Fitri. Bertakbirlah pada hari raya itu dari sejak terbenam matahari sampai imam naik ke mimbar khatib. Wa la'allakum tashkurun, mudah-mudahan kamu semua menjadi orang-orang yang bersyukur. Kita akan membahas pertama syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran, bahwa di dalam bulan Ramadan yang kita diwajibkan puasa ini dalam bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu bulan yang diturunkannya Al-Quran, yakni yang pertama kali Al-Quran diturunkan dari Lauh Mahfuz ke langit Baitul Izzah, ke langit ketujuh, ke langit pertama sekaligus. Kemudian dari langit pertama ke bumi, yaitu berurut-urutan. Jangka waktu 22 bulan, 22 hari, 2 bulan. Itu Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan, pada malam Lailatul Qadar. Maka di dalam bulan Ramadan itu pun ada terjadinya Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar, wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairu min alfi syahrin tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'ni rabbih min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. Tanggal berapa malam Lailatul Qadar menurut Al-Quran? Yaumal taqal jam'an, yaumal furqan, yaumal taqal jam'an, pada hari pemisah antar hak dan benar, pada hari terjadi perang Badar. Para ulama diteliti terjadi pada tanggal 17 Ramadan. Maka sekalipun perbedaan pendapat, Al-Quran diturunkan yang paling muktamad adalah tanggal 17 bulan Ramadan, yang kita di Indonesia mengadakan yaitu peringatan hari nuzulul Quran. Kemudian fungsi yang pertama, apa itu Al-Quran? Al-Quran adalah wal kitabu al-munazzalu ala nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam biwasitati Jibril alaihi salam al-mu'jiz al-muta'abbadi bitilawatihi. Al-Quran adalah suatu kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad dengan perantaraan malaikat Jibril yang menjadi mukjizat Nabi. Kemudian al-muta'abbadi bitilawati, yang dianggap ibadah membaca Al-Quran. Fungsi Al-Quran satu jelas,
sebagai mujizat Rasul. Yang kedua, Al-Quran al-muta'abbadi bitilawati, dianggap beribadah kepada Allah membaca Al-Quran. Terbukti di dalam salat itu harus ada sebagian Al-Quran yang dibaca, yakni surat Al-Fatihah. Menjadi rukun, kalau tidak dibaca maka salatnya tidak sah. Yang selanjutnya, hudal linas. Fungsi pertama Al-Quran adalah hudal linas, sebagai petunjuk bagi manusia hidup. Kita hidup ini gelap, tidak tahu arah kemana mau pergi, tidak tahu apa yang bisa dimakan, apa yang halal, apa yang haram, apa yang berbahaya, apa yang tidak berbahaya, apa yang mudarat, apa yang manfaat. Maka kembali kepada Al-Quran. Di situ Al-Quran menunjukkan semua kehidupan manusia. Dari sejak manusia bangun, berjalan, bekerja, berdagang, bertani, berpolitik, berkeluarga, dan seterusnya. Yaitu fungsi Al-Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda. Dan fungsi kedua Al-Quran adalah menjelaskan dari petunjuk-petunjuk. Al-Quran menjelaskan kepada petunjuk-petunjuk kitab-kitab yang lalu, kitab-kitab samawi. Karena barangkali kitab-kitab yang terdahulu ada perubahan-perubahan, maka kita kembali kepada Al-Quran. Hudalinas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Fungsi yang ketiga adalah Al-Quran adalah Al-Furqan, pemisah antara hak dan batil, pemisah antara salah dan benar, pemisah antara manfaat dan madarat. Dijelaskan di dalam Al-Quran, kalau makan daging manfaat, kalau makan daging babi itu berbahaya, haram, dan seterusnya. Satu contoh. Lanjut kepada kewajiban puasa. Wa man syahida minkum syahra, barang siapa yang hadir hidup hari ini, bulan ini, pada hari ini, pada bulan ini, pada tahun ini, fal yasumku, maka haruslah dia puasa bulan itu. Wa man kana minkum maridon, barang siapa yang ada di antara kamu sakit atau di perjalanan yang tidak mampu untuk berpuasa, maka ada fasilitas kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Boleh tidak berpuasa tetapi diqada. Karena Allah menghendaki kepada kemudahan-kemudahan dalam semua peraturan, dalam semua hukumnya. Dan Allah tidak menghendaki kepada kesusahan-kesusahan kepada seluruh umatnya. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra walitukmilul iddata, sempurnakanlah hitungan pada bulan Ramadan. Diterangkan, dijelaskan dengan hadis, sumu liru yati wa aftiru liru yati. Puasalah pada awal Ramadan dengan melihat hilal, berbuka juga kamu semua nanti pada satu Syawal Lebaran juga liru yati dengan melihat hilal. Maka untuk mudahnya bagi kita kaum muslimin, taat kepada Allah, taat kepada Rasul, taat kepada ulil amri, yaitu pengumuman dari pemerintah, majelis ulama, Kementerian Agama untuk awal Ramadan dan untuk satu Syawal. Walitukabirullah, membaca takbir kamu semua kepada Allah pada hari raya Idul Fitri. Di sana kita bersenang-senang, bersyukur kepada Allah, puasa telah selesai. Hari Lebaran, dengan hari Lebarannya aja, dengan sholat Lebarannya keluar rumah untuk menunaikan sholat Lebaran. Setelah kita berpuasa, kembali lagi kita ke rumah, maka dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita dalam keadaan masih bayi yang tidak ada dosa kita. Bagaimana bentuk dari takbir itu? Ialah mengikuti takbir yang telah dilakoni, yaitu antara Nabi Allah Ibrahim, Nabi Allah Ismail,
dan malaikat Jibril. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Itu takbirnya. Pelaksanaan takbir, batas waktu dari sejak matahari terbenam sampai imam naik mimbar. Selanjutnya jamaah kaum muslimin rahimakumullah, saya di sini akan mengaitkan sedikit antara Al-Quran dengan mukjizat Al-Quran, kebesaran Al-Quran, keagungan Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci, kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk pedoman kita semuanya. Al-Quran adalah sebagai mukjizat Rasul, di mana kelestariannya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjaga sesuai dengan firman-Nya, inna nahu nazalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Dari segi bacaan, dari kelestariannya, mudah-mudahan Al-Quran dijaga, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari sejak hari ini sampai hari kiamat. Tidak sedikit manusia yang ingin mencoba merubah Al-Quran, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kemujizatan Al-Quran dilihat dari segi keindahan bacaan, dari baroahnya, dari balaghahnya, keindahan Al-Quran pantas dibaca oleh kita, baik siang hari ataupun oleh malam hari ataupun sore hari. Al-Quran sangat indah dibaca ketika sedang orang banyak pada suatu rapat jamaah dan seterusnya. Al-Quran juga sangat indah dibaca ketika kita sedang menyendiri. Itu adalah mukjizat Al-Quran. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Al-Quran juga mudah kalau kita diberikan oleh Allah Ta'ala, kalau untuk hafiz, untuk ditalal Al-Quran, diberi jalan oleh Ta'ala untuk kemudahan-kemudahan. Itu kemudahan sebagian daripada mukjizat Al-Quran. Al-Quran bisa menerangkan dari zaman dahulu yang telah terjadi, zaman-zaman yang lalu yang tidak sulit dilacak. Tapi Al-Quran bisa menjelaskan, sebagaimana dalam surat Al-Kahfi, cerita Ashabul Kahfi, cerita Nabi Musa dengan Nabi Khidir, dan cerita Raja Zulkarnain. Juga Al-Quran bisa menerangkan pada masa yang akan datang suatu kenyataan, yaitu pada Al-Quran dengan Futuh Mekah. Turunnya surat Futuh Mekah sebelum, tapi kenyataan. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwajan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Selanjutnya jamaah rahimakumullah, perlu diterangkan, orang-orang kafir Quraisy dulu menentang tentang kebenaran Al-Quran. Mereka menantang kepada Nabi Muhammad SAW, kalau itu benar Al-Quran dari Tuhan yang sebenarnya, turunkanlah kepada kami suatu musibah, turunkanlah kepada kami hujan pasir, angin besar, banjir. Maka dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, di dalam surat Ali Imran 33, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah Ta'ala tidak akan memberikan siksaan betulan kepada mereka sedangkan engkau Muhammad ada di tengah-tengah mereka. Di dalam ayat ini bisa kita ambil kesimpulan, Allah tidak akan menurunkan suatu azab kepada kafir Quraisy dulu, sedangkan di situ ada Nabi Muhammad beserta para sahabat. Karena Allah Ta'ala menurunkan
suatu azab kepada Nabi dan umatnya, maka harus dipisah dulu antara Nabi dengan umatnya. Seperti azab pisahan kepada umat Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Lut, Nabi Soleh, dan seterusnya. Ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya, ada Abu Bakar, ada Sayyidina Umar, ada Sayyidina Utsman, ada Sayyidina Ali, Abdurrahman bin Auf, ada Tolha dan seterusnya, ada Hamzah dan seterusnya. Maka Allah tidak menyuruhkan, tapi nanti suatu waktu bukan tidak akan diberikan siksaan, tetapi nanti akan diberikan siksaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Abu Jahal diberikan siksaan, Abu Lahab diberikan siksaan, dan yang lainnya yang menentang Al-Quran. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah tidak akan memberikan siksaan kepada kamu semua sedangkan kamu beristighfar. Maka judul inilah yang saya kemukakan pada kesempatan ini. Di dalam bulan Ramadan mari kita beristighfar, dan bulan-bulan yang lainnya pun kita beristighfar. Utamanya pada bulan Ramadan, bulan suci, bulan ijabah, bulan taubat, kita beristighfar. Allah tidak akan menurunkan suatu siksaan di daerah kita Pandeglang apabila orang-orang Pandeglang masih banyak santrinya, masih banyak kiainya yang dzikir, yang beristighfar. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Jangan lupa beristighfar kalau kita ada kemarau panjang. Kepada warga Pandeglang, para ustadz, para kiai, kalau ada kemarau sudah 4 bulan, jangan lupa kita sholat istisqa. Karena pada tahun kemarin kemarau terjadi panjang lebih dari 4 bulan, tidak ada yang ingat kiai dan ustadz. Seharusnya kita sholat istisqa, sholat minta hujan. Sholat itu diawali khutbahnya dengan istighfar. Dengan istighfar. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaikum midrara. Jadi dalam kesempatan ini saya yang dhaif, Uki Baihaqi, anggota Majelis Fatwa Majelis Ulama, mengajak mari kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sumu tasihu, puasalah niscaya kamu akan sehat. Dengan berpuasa insya Allah orang yang gendut maka lemaknya akan turun. Dengan berpuasa insya Allah darah tingginya akan sembuh. Sekian saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, maka saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum wallahu muwaffiq ala aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.